Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah, ibadah saum adalah salah satu ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada Rasul dan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ibadah ini pun pernah diwajibkan, disyariatkan kepada Rasul dan umat terdahulu. Syariat puasa sama Allah wajibkan kepada seluruh Rasul dan pada umat-umatnya. Ayatnya sering kita ulang-ulang dan insya Allah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan itu saum kepada orang-orang sebelum kita, sebelum kamu, sebelum Nabi. Agar apa mereka semua diwajibkan saum? La'allakum tatakun, menjadi pribadi yang bertakwa. Hakikat saum sebagaimana dapat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan tentang saum itu. Kata beliau, kullu amalin ibni Adam yudo aful hasanatu asyru amsaliha ila sab'imi'ati di'fin. Katanya, setiap amal kebaikan manusia atau anak Adam, yudha'aful hasanah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, asyru amsalihah, minimal sampai 10 kali lipat. Kemudian ila sab'imi'ati di'fin, bahkan ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tergantung kekuatan ikhlasnya dan ketepatan dalam mengikuti sunnahnya. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu kata Allah untukku, wa an ajzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena ia orang yang berpuasa itu adalah orang yang pasti harus meninggalkan syahwat dan makannya pun karena aku. Nah, ada kedudukan yang istimewa daripada ibadah lainnya tentang saum ini. Kata Nabi, semua ibadah itu untuk umatnya, bahkan lipat gandakan untuk mereka pula. Tapi saum itu untuk aku. Kata Allah, as-saumuli, puasa itu untukku dan aku pasti akan membalasnya. Dan orang yang berpuasa, dia tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi dia harus tahan syahwatnya. Dan ini adalah salah satu sumber masalah dan dosa itu dari dua hal ini. Satu, karena syahwat. Dua, karena perut, karena makan. Kebanyakan manusia dari dulu sampai akhir zaman ini, dosa lebih banyak muncul. Satu, dari syahwat, dan dari perutnya karena makannya. Nah, maka puasa menjadi jalan untuk memfilter tekanan daripada syahwat dan makan tadi, kendalikan dengan saum itu. Maka orang yang berpuasa, satu, pikirannya harus terjaga. Kedua, ucapan pun harus terpelihara. Ucapan tidak bisa puasa-puasa tapi ngomongin orang, puasa-puasa tapi lisannya mencaci maki, mencela, menghina, tentu tidak. Orang yang berpuasa, ucapannya tidak hanya terpelihara tapi juga bermanfaat. Sekiranya ucapan itu memberikan manfaat, memberikan faedah untuk diri dan orang lain, silahkan ucapkan. Tapi kalau ucapan itu tidak ada manfaatnya, kurang berfaedah, bahkan mencelakakan, menzalimi orang, mending diam saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan itu bahwa setiap ucapan yang terlontar itu pasti ada malaikat raqib dan atid. Begitu. Jadi mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlempar, tidak ada yang terlontar daripada mulut setiap manusia anak Adam itu
kecuali illa ladaihi raqibun atid, kecuali di kiri dan kanannya ada malaikat pencatat. Raqib siap mencatat kalau yang terucapnya itu adalah perkara baik, dan atid siap mencatat jika yang terlempar dan keluar itu adalah perkara yang tidak baik. Maka orang yang berpuasa harus mampu menjaga puasanya daripada ucapan yang kurang terjaga. Kedua, amalnya orang yang berpuasa istimewa, karena ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan nilai apapun dari saumnya kecuali lapar dan haus saja. Rasul pernah tegaskan dalam hadis, rubba so'imin, atau riwayat yang lain, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal jual ats. Banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi tidak ada nilai apapun dari saum yang dilaksanakannya ilal jual ats, kecuali dia mendapatkan lapar dan haus saja. Berikutnya sabar. Saum itu di dalam ilmu fikih hanya sah untuk syariat umat Rasulullah Muhammad SAW mulai azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Azan subuh kita mulai start tuh, tahan syahwat, tahan dari makan, tahan dari perkara menggunjing, tahan lisan, tahan perkara-perkara yang tidak baik, tampilkan perkara-perkara yang produktif dan istimewa, mulai sampai kemudian maghrib pun terus kita menjaga itu. Jangan sampai kemudian biasana, imam biasana, kan kita bahagia. Adzan yang paling dinantikan itu di Ramadan adzan maghrib. Kita jarang merindukan adzan tuh biasanya di hari-hari biasa juga. Tapi kalau Ramadan eta maghrib itu di antos-antos pisan. Dan paling dinanti itu adzan maghrib. Ini itu ya mah di dia mah insyaallah jamaah kiat dan kaisa kayaknya. Ya. Nah, mari lihat hadis berikutnya tentang keutamaan atau tentang hakikat saum. Rasul menegaskan dalam hadis Muslim nomor 1151. Hadis sahih, kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai yastajinnu bihal abdu minan nar. Perisai yang mampu atau yang dapat digunakan oleh hamba yang berpuasa itu untuk melindungi diri mereka dari neraka. Bagaimana tidak terlindungi? Ucapannya terpelihara, sikapnya terjaga, bahkan pikirannya istimewa. Dia tidak memikirkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Pikirannya produktif untuk memikirkan bagaimana perkara itu manfaat. Maka orang yang berpuasa terjaga lisan, terjaga pendengaran, terjaga penglihatan, terjaga seluruh perbuatannya daripada sisa api neraka karena dia mampu melaksanakan puasa dengan sebenar-benar puasa. Para jamaah, dua hal dalam hidup ini Pak, Allah berikan kepada kita, kepada mereka, kepada siapapun dua hal. Satu nikmat, dua musibah. Tidak ada orang yang kemudian diberikan nikmat saja tanpa musibah, tidak. Tidak pula orang sepanjang hidupnya musibah terus, tidak. Tanpa kemudian nikmatnya, pasti dua hal Allah berikan kepada semua manusia, bahkan apalagi kepada umat yang beriman. Allah berikan kepada mereka musibah, Allah berikan pula kepada mereka nikmat. Tapi sikapnya orang beriman itu ketika mendapatkan dua perkara ini, dia tepat, dia hebat. Ketika mendapatkan perkara musibah, maka dia mampu menahan ujian musibah itu dengan sabarnya. Dan ketika mendapatkan nikmat, dia tahu diri dengan cara bagaimana? Syukur dia. Nikmat kecil, setidaknya dia mengucapkan hamdalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, surat apa tak baca aja? Surat mana tak? Duha. Oh, Masya Allah, hebat. Seperti apa tak? Bisa aneh baca Hebat lah. Kojo itu kojo. Hari apa ya? Inna a'tainakal kautsar. Eta naon? sama sholat abdi mah Eta mah kojo sararea eta mah. sholat Singa rinu ieu. Innal abrar fi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Cing naon eta? Saya tambah Ustaz tahu sama apa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon eta? Gua Kata Al-Baqarah tuh 56. Eta 56.
Tahu pisan eta mah da sering nguping eta mah. Nah, berarti kita tuh insya Allah hafal karena terbiasa mendengar, terbiasa baca, apalagi terbiasa menghafal. Begitu. Dan kemudian ayat yang tadi Allah menegaskan wa amma bini mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu itu fahadis, sok berucap, ungkapkan perkara-perkara yang baik. Perintahnya, sunnahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat hidup, alhamdulillah atas nikmat jag-jag waringkas, alhamdulillah atas nikmat masih bernafas. Maka mulai dengan menyebut Allah dan akhiri dengan juga menyebut Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling tahu diri, paling bersyukur. Bahkan itu Rasulullah ibadahnya, motifnya bukan karena ingin surga. Nih, saya mau menyampaikan sedikit tentang kapasitas ikhlas. Tiap level ikhlas itu beda-beda. Ikhlasnya para nabi, kemudian ikhlasnya para siddiqin, dan ikhlasnya kita pasti beda. Sama-sama ikhlasnya, dan di sisi Allah ini sudah baik, sudah memiliki standar mendapatkan penerimaan. Kemudian keduanya kan mengikuti sunnah nabinya. Tapi ikhlas ini stressingnya beda-beda. Ada orang yang ibadahnya ikhlas, tapi dia punya motifnya ingin selamat daripada neraka. Coba pertanyaan saya, kira-kira kalau ada orang yang ibadahnya karena sianku neraka, boleh tidak? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10, 11, 12. Allah menegaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau tidak aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan, satu transaksi yang pasti dengan perniagaan ini kamu selamat. Apa itu? Min adzabin alim, selamat daripada siksa api neraka. Apa? Yaitu pertama, tu'minuna billah, beriman pada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang beriman kemudian melaksanakan ibadah, jihad dan sebagainya semata-mata karena takut daripada api neraka. Allah tunjukkan tuh dalilnya. Berarti boleh jadi itu banyak orang yang melaksanakan ibadahnya begitu, dan ini benar. Dan ini juga ikhlas. Setidaknya kalau orang seperti ini motifnya hanya fokusnya wajib wungkul, wajib kan lamun dilaksanakan kan orang tidak selamat daripada lindungan api neraka kan. Wajib sholat, ya wajib wungkul, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat, sunah-sunah jarang. Tapi ada orang yang dengan perkara ini saja dia masuk surga. Ada riwayat. Ada salah seorang sahabat perempuan di zaman Nabi yang ibadahnya tidak ada yang istimewa, tapi ibadah yang wajibnya sholat biasa dilaksanakan dengan tepat, saum dilaksanakan, kemudian belum haji karena bukan orang yang mampu, tetapi pelaksanaan kewajiban sholat, kemudian saum, dan berikutnya dia mampu menjaga akhlaknya, tidak ada yang tersinggung dengan ucapannya, maka kata Nabi, fal jannatu aula biha, surga lebih utama baginya. Belum ada amal sunat yang istimewa, tidak, tapi perkara yang wajib dilaksanakan dengan baik. Kemudian tidak ada orang yang tersakiti dengan sikapnya, dengan lisannya, kata Nabi, surga lebih utama. Tapi ada orang, kata Rasul, di zaman itu, seorang yang ibadahnya luar biasa, sholat malamnya tegak berdiri lama, kemudian saum sunatnya dilaksanakan, kemudian perkara-perkara yang lainnya, dari perkara yang mustahab atau sunnah ditunaikan. Tapi lisannya, akhlaknya, perilakunya, banyak orang yang terzolimi, banyak orang yang tersakiti. Maka saya menjelaskan, orang ini lebih utama masuk neraka. Itu, maka fokus pertama, tahapan awalnya, kita mesti memaksimalkan, melakukan perkara-perkara yang kita terselamatkan daripada neraka. Yang kedua, naik level. Ada orang yang tingkat ikhlasnya semata-mata yaitu ingin mendapatkan reward tambahan, bukan lagi hanya ingin selamat daripada neraka, tapi dia ingin mendapatkan surga, bahkan kalau bisa surga yang lebih tinggi. Jika engkau minta sesuatu, mintalah surga Firdaus, boleh tidak? Amalna ngan sakieu-kieuna, tapi hoyong surga Firdaus, boleh tidak kita kinten-kinten? Boleh. Ada, saya pernah mendengar ustaz, cenah urang sing tahu diri we cenah amal ngan sakieu tanyukan surga, kula surga guys, untung teu kudu nyungkan surga Firdaus, lepat. Karena kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alhul firdaus.
apabila engkau mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus, walaupun orang amalnya ke Firdaus, begitu Pak. Walaupun amalnya nggak sakit, karena yang memasukkan surga bukan amal kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan rahmat kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus, alhamdulillah, wah keuntungan yang luar biasa. Nah, ada orang yang motif amalnya, ikhlasnya tidak hanya fokus dengan menjaga diri daripada lindungan api neraka, tapi dia ingin meningkat derajat di sisi Allah dengan surga yang lebih tinggi. Jadi dia laksanakan seluruh amal sunnahnya. Kalau amal sunnah kan bukan karena takut neraka tentunya, karena ingin surga yang lebih kan. Buka di sepertiga malam, kemudian saum Senin Kamis dilaksanakan, pertengahan bulan dilaksanakan, kemudian juga perkara sedekah, jaga wudhu, kemudian salat dilaksanakan. Dia meninggalkan, misalkan meninggalkan itu tidak jadi dosa. Tentu masih tetap selamat daripada neraka karena perkara yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan, maka boleh jadi akan lebih meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amal sunnahnya, bahkan amal sunnah ini akan menggenapi kekurangan di amal wajib kita. Begitu. Baik. Yang berikutnya, ada orang yang tingkat ikhlasnya lebih tinggi lagi. Apa? Bukan karena ingin takut daripada neraka, bukan karena mengharapkan surga, bukan. Tapi orang ini level ikhlasnya semata-mata tahu diri, izin ke Allah, syukur ke Allah. Ketika Rasul ditanya oleh istri tercintanya, yaitu Siti Aisyah, ditanya, wahai Rasul, kenapa kau begitu hebat, begitu dahsyat engkau melaksanakan ibadah sunnah ini, padahal engkau sudah dijamin surga, sudah dijamin selamat daripada neraka, diampuni dosa-dosa, tapi kenapa ibadah begitu sampai sedemikian itu, bengkak-bengkak pada Jawab Nabi, afala akuna abdan syakuro, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang paling bersyukur? Jadi Rasul motifnya bukan karena surga atau neraka tadi, tapi semata-mata abdan syakuro, ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur inilah, yang ibadahnya karena syukur inilah, yang sedikit sekali dalam dunia. Ya itu Pak, kata jaminan orang masuk surga sama neraka, kan gitu. Para Nabi ibadahnya begitu. Baik, teruskan 5 menit. Nah, ini karena masalah teknis memulai saum. Tadi hakikat saumnya. Petunjuk teknis memulai saum. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Rasul memulai saumnya itu dengan melihat hilal. Hilal itu bulan. Sumber sahabatnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar, bin Abdullah bin Umar. Jadi sumber sahabatnya adalah putranya Umar bin Khattab. Bahwasanya katanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, 1 bulan itu berjumlah 29 hari, maka jangan akan berpuasa hingga kalian melihatnya. Nah, apabila kalian terhalang oleh awan untuk melihat hilal tadi, maka sempurnakan jumlahnya menjadi 30. Jadi pada hari ke-29 itu siap-siap itu untuk ru'yat. Kalau para ulama hari ini atau MUI atau Kemenag melaksanakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat hilal. Petunjuknya kalau zaman Nabi hilal atau bulan belum dilakukan perhitungan kalender begitu. Tapi jika terhalang untuk melihat hilal, untuk melihat bulan karena hujan, karena awan tidak jelas itu hilal datangnya, maka silahkan hitung jumlah bulannya menjadi 30. Setelah 30 maka ke-31-nya itu sudah masuk Ramadan. Seperti itu. Kemudian berikutnya petunjuk teknis tentang saum Nabi itu, Rasul menganjurkan untuk berhenti puasa sehari atau 2 hari sebelum memasuki Ramadan. Berarti pada bulan Sya'bannya sudah tidak dianjurkan lagi atau sudah tidak boleh dilakukan lagi puasa sehari atau barang 2 hari juga. Khawatir sudah masuk Ramadan. Nah, tapi kecuali bagi orang yang biasa melaksanakannya. Ini hadisnya. Hadis Sahih Muslim nomor 1812. Sumber sahabatnya Abu Hurairah. Jadi yang menceritakan hadis tentang tidak bolehnya saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, yang meriwayatkan di situ adalah Abu Hurairah dari Rasulullah. Kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya. Nah, kemudian kata para ulama dijelaskan, la tuqaddimu, janganlah ini
Apakah jangannya bersifat haram atau janganlah tuh seperti apa? Karena kalau haram tentu mutlak, tidak boleh ada pengecualian kan begitu. Tapi di depan ada pengecualian. Berarti itu bukan haram kalau menurut para ulama ini. Para ulama ahli tafsir hadis dijelaskan yang seperti ini hukumnya makruh bagi orang yang tidak biasa, tapi boleh bagi orang yang terbiasa. Begitu. Terima kasih kepada jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tina cariosan anu kirang tartib, kirang berkenan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Dan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Yang amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.